Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi dan perbaikan firewall. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang untuk sistem pembelajaran dunia pendidikan di Indonesia itu menggunakan media daring dan luring. Nah, dikarenakan sekarang di Indonesia masih berlanjut kasus pandemi COVID-19. Kiranya kita sebagai warga negara agar jangan terlalu banyak keluar dari rumah. Usahakan kita keluar dari rumah kecuali ada kepentingan yang sangat mendadak. Kalau kita tidak punya kepentingan mendadak, kalau boleh saran dari saya, kita diam saja di rumah. Untuk pelajaran yang saya bawakan sekarang, itu untuk prakteknya saya belum bisa tentukan kapan. Jadi nanti kita melihat keadaannya bagaimana ke depannya. Dan apabila keadaan sudah kondusif, saya pastikan kita bisa melanjutkan praktik lagi di lingkungan sekolah. Nah, untuk sekarang saya belum mengadakan praktik dikarenakan kita masih dalam masalah pandemi COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung membahas materinya. Ayo. Baik, saya akan menjelaskan konfigurasi dan perbaikan firewall. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Firewall itu bisa kita artikan sebagai tembok penghalang antara komputer kita dan juga lalu lintas jaringan internet. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Iya, fungsi utama dari firewall adalah sebagai penyaring mana data yang baik dan data yang tidak baik. Data yang baik artinya data yang bisa kita artikan sebagai tidak melakukan serangan ke komputer kita. Sedangkan data yang tidak baik yaitu data yang berupaya untuk menyerang sistem di komputer kita atau di jaringan kita. Yang berikutnya definisi firewall. Di sini dikatakan yang pertama, firewall merupakan suatu cara, sistem, atau mekanisme yang dapat diterapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi, menyaring, membatasi, maupun menolak hubungan pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Iya, seperti itu. Prinsip dan cara kerja firewall. Firewall pada dasarnya merupakan penghalang komputer Anda dan internet. Bisa dilihat topologinya di sini. Ini adalah firewall atau tembok penghalang antara lalu lintas jaringan internet dan perangkat atau jaringan kita sendiri. Nah, peran dari firewall di sini adalah dia membatasi atau menyaring atau mengontrol data yang masuk dari internet supaya data yang masuk itu adalah data yang bisa dikatakan data yang baik, bukanlah data yang mempunyai tujuan lain. Firewall menyaring apabila datanya data yang baik, dia langsung meluruskannya masuk ke dalam. Apabila datanya data hacker atau sejenis file trojan atau virus, dia akan menghalangnya di sini dan melarangnya untuk masuk ke jaringan kita, seperti itu. Nah, yang berikutnya teknologi dari firewall. Firewall memiliki 4 buah teknologi. Yang pertama service control atau kendali terhadap layanan, yang kedua direction control, kendali terhadap arah, yang ketiga user control, kendali terhadap pengguna, dan yang keempat behavior control, kendali terhadap perlakuan. Firewall juga mempunyai layanan, yaitu komputer memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagi keperluan. Firewall di komputer sebagai pertahanan terdepan untuk mencegah semua jenis hacking. Setiap hacker yang berusaha memasuki jaringan komputer akan mencari port yang terbuka dan dapat diakses. Itulah jenis serangan dari hacker. Nah, di sini firewall itu membatasi port-portnya. Dan yang terakhir, firewall dapat berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Yang berikutnya, tujuan umum dari firewall. Tujuan pertama dari firewall adalah melindungi mesin atau komputer kita
Dan yang berikutnya, melindungi jaringan kita. Jadi tujuan umum dari firewall adalah sebagai berikut. Yang berikutnya, firewall police. Firewall police yang pertama sebagai pos keamanan jaringan. Yang kedua, mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Keempat, memodifikasi paket data yang datang. Dan yang kelima, mencegah modifikasi data pihak lain. Nah, untuk materi firewall sampai di sini dulu. Kiranya materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.